Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab protista. Yang pertama ada protozoa. Protozoa adalah protista yang menyerupai hewan. Protozoa ini bersifat uniseluler, heterotrof, mikroskopis, mampu membentuk kista, pada umumnya tidak memiliki dinding sel yang kuat, berhabitat di tempat yang basah, di lautan, dan berperan sebagai zooplankton. Ciri-cirinya adalah termasuk protista eukariotik, tubuhnya bersel tunggal, yaitu protos, sedangkan zoon adalah hewan. Berukuran 3-1000 mikron. Hidupnya parasit atau merugikan dan saprofit. Reproduksinya secara vegetatif, membelah, atau pembentukan spora yang generatif dengan gametogoni. Selanjutnya ada klasifikasi protozoa. Berdasarkan perbedaan alat gerak, protozoa diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama ada flagellata. Memiliki alat gerak berupa flagella atau bulu cambuk. Phytoflagellata menyerupai tumbuhan laut maupun perairan tawar yang berklorofil dan autotrof. Zooflagellata tidak berklorofil dan bersifat heterotrof. Yang kedua ada ciliata, memiliki alat gerak berupa rambut getar pada saat masih muda atau sepanjang hidupnya. Pada umumnya bersifat parasit dan hidup di air tawar. Yang ketiga ada Rhizopoda, memiliki alat gerak berupa kaki semu, hidup bebas atau sebagai parasit, berhabitat di dasar kolam atau sungai beraliran tenang yang banyak terdapat pada sisa organisme mati. Bentuk tubuhnya tidak tetap. Dan yang keempat ada sporozoa. Hewan berspora yang tidak memiliki alat gerak khusus, bersifat parasit, berreproduksi dengan pembelahan binar. Contohnya adalah Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium oval. Selanjutnya ada perkembangbiakan Plasmodium sp. Perkembangbiakannya secara vegetatif dan generatif. Untuk berkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan sizogoni, yaitu proses membelah diri yang berlangsung dalam tubuh inang atau manusia, dan sporogoni, yaitu membuat spora yang berlangsung dalam tubuh inang atau manusia. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif itu melalui perkawinan sel-sel gamet terjadi pada tubuh inang sementara atau nyamuk, sel gamet jantan atau mikrogamet berukuran lebih kecil dari sel gamet betina atau makrogamet. Selanjutnya ada alga. Alga adalah jenis protista yang menyerupai tumbuhan. Alga merupakan salah satu jenis Talophyta, yaitu tumbuhan bertalus yang bersifat uniseluler maupun multiseluler, berhabitat di tempat basah dan memiliki klorofil. Ciri-cirinya adalah anggotanya masuk vegetasi perintis, anggotanya masuk protista prokariotik dan eukariotik, dan masuk vegetasi talus. Reproduksinya secara vegetatif dengan membelah diri, pembentukan spora dan hormogonium, serta secara generatif dengan gametogoni dan somatogoni. Selanjutnya ada anggota alga. Yang pertama ada alga biru, pigmen yang dominan klorofil dan vicocyanin, contohnya adalah Corococcus sp, Anabaena sp, Riluvaria sp, Oscillaratoria sp, dan Polycystic sp. Lalu yang kedua ada alga hijau. Pigmen yang dominan adalah klorofil A dan B. Contohnya adalah Chlorella, Chlamydomonas, Volvox glabator, Hydrodiction sp, Spirogyra, dan Chara. Dan yang ketiga ada alga keemasan. Pigmen yang dominan adalah karotenoid dan stantin. Kloroplasnya berbentuk cakram atau lembaran, contohnya adalah uniseluler dan multiseluler. Selanjutnya ada alga coklat. Disebut alga perang karena pigmen yang dominan adalah fukosantin yang menutupi santin dan klorofil. Menyerupai vegetasi tingkat tinggi, anggotanya penghasil asam alginet untuk industri tekstil dan bahan makanan. Habitatnya di laut dingin, contohnya adalah Luminaria, Turbinaria, dan Sargassum. Dan ada alga merah. Habitat anggotanya di perairan laut. Pigmen yang dominan adalah phycoerythrin yang menutupi klorofil dan karotinoid.
Sebagian besar anggotanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan penghasil agar-agar dan dikenal dengan nama rumput laut. Contohnya adalah Eucheuma spinosum, Gegartina, Gracilaria, dan Gelidium. Lalu ada protista yang mirip jamur. Yang pertama ada Misomycontina. Disebut demikian karena plasmanya berlendir menjalar kemana-mana. Habitat tersebar luas di hutan tropis, tempat yang lembab kaya bahan organik. Fase generatifnya membentuk tubuh buah atau fruiting bodies dengan polispora di tempat kering. Contohnya adalah Pisarum polycephalum dan Foligo varians. Dan ada Omycotina. Tubuhnya multiseluler, tersusun oleh benang hifa tidak bersekat, dinding sel dari bahan selulosa, bersifat parasit maupun saprofit, reproduksinya secara vegetatif dengan zoospora dan generatif dengan ogami. Contohnya adalah Plasmopora, Pythium, dan Phytophthora. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab protista. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.